dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabuah? Bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Ridwan Kabumian. Habib Rizik melontarkan kata-kata kotor. Contohnya seperti mengatakan jenderal-jenderal monyet, kemudian organisasi monyet, laskar monyet, sampai Rizik Syihab itu menyampaikan, bahkan mengkomandani ya, atau mengomandoi ya, perang. Jadi Habib Rizik itu ngajak perang saudaraku ya. Rizik Syihab itu mengajak perang saudara. Hati-hati dengan Rizik Syihab, karena Rizik Syihab bukan ulama, Rizik Syihab bukan ustadz, Rizik Syihab bukan pendakwah, Rizik Syihab bukan kiai, tapi adalah orang yang selalu melontarkan kata-kata kotor, selalu mengadu domba, membikin onar, membikin kegaduhan, bahkan sering menjelek-jelekan ulama, terutama ulama Nusantara. Bahkan seorang yang alim, yaitu Gus Dur, pernah dijelek-jelekin oleh Rizik Syihab ini. Dari penyampaian Rizik Syihab yang sangat kotor ini, hingga banyak orang yang mengecam, banyak orang yang menantang, dikira Rizik Syihab itu adalah pendekar yang luar biasa, sehingga orang-orang pada takut. Sekarang banyak sekali dari kalangan-kalangan, bahkan dari laskar-laskar, dari PWI, siap menerima tantangan Rizik Syihab ya. Tapi saya sangat tidak yakin dengan Rizik Syihab yang mengatakan, melontarkan kata-kata kotor itu dan mengajak perang. Saya tidak yakin Rizik Syihab bisa perang, tidak. Paling Rizik Syihab ya biasanya itu mengkorbankan muhibinnya, yang notabene muhibin itu kebanyakan dari Nusantara juga ya. Dari Yaman adakah yang jadi muhibin? Bahkan orang Yaman itu tidak percaya dengan orang-orang yang muncul seperti Rizik Syihab dan lain sebagainya, yang muncul-muncul di media sosial, yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai orang suci, yang mengaku sebagai ulama. Tidak percaya mereka ya. Bisa dibuktikan dengan orang-orang yang memiliki channel juga, yang mana sedang belajar di Yaman ada, belajar di Maroko ada, ya pokoknya belajar di Arab. Banyak sekali yang tidak mempercayai bahwa Rizik Syihab itu adalah orang baik, Rizik Syihab itu adalah ulama, Rizik Syihab itu adalah cucu Nabi. Tidak ya. Hanya saja orang-orang yang dekat itu sudah dicuci otaknya, sehingga salah pun tetap dibela saudaraku. Rizik Syihab mengajak perang. Ini namanya Rizik Syihab itu mengadu domba dan akan memporak-porandakan negara kita Indonesia dan menghancurkan NKRI. Maka Rizik Syihab perlu ditangkap seperti apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kalau negara kepingin aman, tangkap Habib Rizik. Seperti itu saudaraku ya. Ini artinya ya, memang si Rizik Syihab itu suka berbuat hal yang tidak baik. Makanya sekarang meluap lagi permasalahan ataupun kasus Rizik Syihab yang di tahun 2017-an
yaitu selingkuh dengan seseorang. Ya, karena memang Rizik Syihab itu masih doyan yang namanya fufu. Ya, pada saat itu fufu virus ya. Itu saudaraku. Ya. Jadi ngapain harus percaya dengan Rizik Syihab? Ulama-ulama banyak, ulama santun banyak, ya. Ngapain harus menggebu-gebu bela orang yang suka mencaci maki orang? Ya. Dirinya si Rizik Syihab suka mencaci maki, omongannya kotor, tapi selalu memframing bahwa orang-orang seperti gerombolan Gus Fuad Plerit, gerombolan Kiai Haji Imaduddin, itu dikatakan gerombolan, ya, yang katanya suka menjelek-jelekin ulama, suka memfitnah, suka mencaci maki, katanya seperti itu. Omongannya kotor, katanya harus dilawan. Orang itu menurut saya otaknya sudah campur tepung. Campur tepungnya masih bagus, jangan campur otak apa itu kira-kira ya. Ini mengatakan seperti itu, dirinya yang ucapannya jelek, ucapannya kotor, namun saudaraku memframing bahwa si A, si B, si Fuad, si ini katanya suka ini. Kalau Gus Fuad mengatakan tentang kemarin monyet, siapa yang dikatakan monyet itu, ya karena juga dari golongannya si Rizik Syihab itu kan suka juga komentar-komentar yang seperti itu. Bahkan si Bahar Smith suka sekali mengatakan anjing bersorban, ya kan, sering itu, lebih ngeri, ya. Sekarang Gus Fuad hanya satu orang yang dikatakan tokoh oleh mereka karena akan diusulkan menjadi, diangkat sebagai pahlawan nasional, ya, sehingga ini membuat sakit hatinya para pejuang Nusantara, para kiai Nusantara, ya. Akhirnya Gus Fuad pun melontarkan kata-kata yang sejenis dengan Rizik Syihab. Kalau Gus Fuad mau ditangkap, tangkap juga Rizik Syihab yang suka berbicara kotor dan selalu memframing dengan framing jahat, yang suka menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan ulama Nusantara. Dia belum tentu punya legalitas sebagai kewarganegaraan Indonesia, ya. Belum tentu. Dan ingat, Rizik Syihab sudah gagal di DNA-nya bahwa Rizik Syihab bukan cucu Nabi. Jadi para saudara-saudaraku, ngapain masih percaya dengan Rizik Syihab? Kalau Rizik Syihab memang dakwah tujuannya memuliakan dan mencintai agama Allah, meluhurkan agama Allah, maka bacotnya tidak asal cemlong, bacotnya tidak asal ngomong, saudaraku. Saya saja orang yang biasa saja, orang kecil saja, melihat omongannya Rizik Syihab sangat risih, ya. Karena akhirnya jadi hal-hal baik ikut terbawa-bawa, Islam jadi tidak kelihatan indah. Ini dari dulu, ya, dari zaman Gus Dur, Rizik Syihab ini bikin onar. Tapi kan tidak pernah ditangkap pun karena ada kasus lain, saudaraku. Kalau kasus yang melontarkan kata-kata jelek tidak pernah ditangkap, lebih ngeri, bahkan selalu menghina kepemimpinan negara, ya. Bahkan awal Prabowo dilantik saja, bahkan belum dilantik, ya, Rizik Syihab sudah mengatakan hal yang tidak baik. Silakan cek di channel-channel, ya. Bisa jadi karena biasanya jejak digital itu sulit untuk dihilangkan. Silahkan dicari. Maka saudaraku, ya, kalau memang Gus Fuad mau diproses, proses dulu dong Rizik Syihab, ya, yang selalu melontarkan kata-kata jelek, saudaraku. Saya sakit hati ketika Rizik Syihab itu
menghina Gus Dur. Gus Dur adalah ulama yang luar biasa, jarang mencaci maki orang lain, jarang mencaci maki para pejuang. Namun Syihab Rizik ini sering mencaci maki, tapi tidak pernah diproseskan. Kalau Gus Fuad hanya ngomong satu saja dan tokoh satu saja yang dikatakan dengan lontaran kata-kata seperti Rizik Syihab, bahkan Rizik Syihab juga mengatakan monyet-monyet, jenderal monyet, dan juga laskar monyet dan lain sebagainya, itu tidak diproses. Silahkan proses ini Rizik Syihab ini. Bukan orang baik Rizik Syihab ini. Kalaupun ada kalaupun ada kiranya seolah-olah itu perjuangan, tapi kalau saya lihat perjuangannya karena hanya ada kepentingan, saudaraku. Gak usah terpancing bahwa Rizik Syihab sedang berjuang ini itu, tidak ya. Inilah saudaraku, jadi marilah kita berpikir rasional ya. Berpikir yang jernih, jangan mengikuti hawa nafsu. Berpikirlah dulu. Kalaupun Gus Fuad mengatakan seperti itu, kira-kira apakah itu salah 100%? Ya. Sementara beliau Gus Fuad itu mengatakan seperti itu, ya karena tentu saja karena ada yang melatar belakangi, saudaraku ya. Seperti itu dulu untuk video kali ini. Saya orang kampung yang juga berjuang membela dan meluhurkan, memperjuangkan agamanya Allah di tingkat desa. Sangat tidak nyaman dengan ucapan-ucapan Rizik Syihab. Demikian untuk video kali ini. Insya Allah nanti saya sambung lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.